Dari dulu aku tuh udah hobi banget menggambar, suka banget gitu. Dan dari kecil aku juga suka nonton 2D anime, pengen banget tuh jadi komikus. Dari kecil orang tuaku selalu support apapun yang aku jalanin. Mereka selalu bebasin apapun yang aku suka dan gak setengah-setengah. Nah, aku tuh belajar gambar itu secara otodidak. Dan dari kecil, dari TK sih, aku tuh udah sering banget ikut kompetisi gambar, mewarnai, dan aku selalu belajar dari karya peserta lainnya. Dari kecil tuh aku udah biasa riset, dan ini tuh kebiasaan yang aku bawa sampai sekarang. Kayak aku ikut lomba, terus aku kalah, kayak cuma dapet juara harapan. Nah dari situ tuh aku lihat dari pemenang-pemenang yang di lomba itu tuh, mereka tuh kayak stylenya kayak gimana sih, tools yang mereka pakai tuh apa, dan mereka tuh teknik warnanya tuh seperti apa, dan itu tuh aku pelajarin dari yang pemenangnya gitu loh. Jadi next time di perlombaan berikutnya aku bisa dapet juara dengan ngikutin style-style mereka lah gitu kan. Itu tuh ada kampus fair pas aku SMA, dan di kampus fair itu tuh ada jurusan animasi. Terus aku kayak mikir, ternyata ada ya jurusan animasi. Aku justru baru eksplorasi tentang profesi animator itu selama proses belajar di kampus sih. Sebenarnya kuliah animasi itu justru kita belajar dunia yang luas tentang desain yang profesinya juga beragam banget. Jadi pas kuliah kan ada belajar teknik 2D dan 3D animasi. Dan di situ tuh aku ngerasa aku kayaknya lebih nyaman di 2D deh. Karena lebih dinamis dan bisa explore style lebih luas sih. Dan itu menjadi alasan kenapa aku lebih memilih profesi menjadi konsep artis. Sebagai konsep artis, aku banyak ngerjain desain karakter, desain props, dan environment sebagai materi persiapan yang akan dikerjakan oleh tim production. Karena dulu tuh aku nggak pernah les, aku nggak tahu tuh teori-teori yang bener tuh seperti apa. Nah semenjak aku masuk kuliah dari kampus itu, diajarin tuh teori-teori yang benar seperti kayak teori warna, teori perspektif, teori anatomi, dan macam-macam lainnya. Nggak hanya soal animasi, aku juga wajib belajar tentang entrepreneur yang outputnya adalah wirausaha yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat buat banyak orang. Di jurusan animasi itu, kebetulan dosen dan kakak tingkatnya suportif banget. Nggak sungkan berbagi ilmu dan pengalaman. Mereka juga tahu wawasan dari website atau tutorial di luar buku-buku yang kita pelajari. Kalau memang benar-benar minat dan pengen ngedalamin animasi, pasti dibantu. Aku bisa membuktikan bahwa aku bisa menjadi mahasiswa pertama yang lulusan cum laude di jurusan animasi ini. Tugas akhirku inilah yang membawaku memenangkan lebih dari 10 penghargaan lokal dan internasional. Salah satunya yang paling berkesan itu waktu di Gicon 6 Asia. Waktu itu aku sampai berkesempatan diundang ke sana, dan itu pertama kalinya aku ke Jepang. Aku seneng banget, ternyata bisa loh sampai ke sana sebagai wakil dari Indonesia. Nah waktu kuliah itu aku sempat jadi mahasiswa percontohan untuk program magang. Yang biasanya tuh kan program magang itu kan cuma 6 bulan. Nah di sini ini program magangnya jadi 1 tahun. 6 bulan itu untuk di industri animasi dan 6 bulannya lagi itu untuk development tugas akhir, yaitu TA. Begitu lulus, aku dipanggil sama tempat magang aku untuk kerja di situ tanpa harus ngelamar. Thanks God, ilmu perkuliahan aku selama di desain dan ilmu entrepreneurship itu membuat aku menjadi berani dan semakin yakin untuk mencapai mimpi-mimpi aku. Karena aku punya harapan karya-karya anak Indonesia itu lebih bisa di-recognize dan di-appreciate secara internasional. Itu mimpi aku sih sebenarnya. Aku Viarani Halita, seorang konsep artis.